Halo, perkenalkan nama saya Anggi Julianti Saskiani dengan NPM 170304220008 dari program studi Bisnis Logistik Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai Incoterms dan sistem pembayarannya. Disimak ya. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai Incoterms dan sistem pembayaran. Sistem pembayaran ekspor dan impor. Dalam perdagangan ekspor dan impor terdapat 6 cara pembayaran internasional yang bisa dipakai. Di antaranya yang pertama ada barter, yang kedua ada advance payment, yang ketiga ada open account, yang keempat ada down payment, yang kelima ada dokumenter collection, yang keenam ada letter of credit. Selanjutnya ada barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang. Dalam hal ini, barang yang dikirim ke luar negeri ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri, tidak berupa devisa atau uang, melainkan berupa barang yang nantinya dapat dipakai sendiri atau dijual kembali. Dalam barter ini memiliki 4 jenis. Yang pertama ada barter langsung. Sistem ini pertukaran barang dengan barang menggunakan alat penentu nilai atau biasa disebut dengan denominator of value. Yang kedua ada barter alih, salah satu pihak yang tidak memungkinkan memanfaatkan barang yang diterimanya dari barter sebelumnya, maka akan ada negara yang mengambil alih barang tersebut. Yang ketiga ada imbal beli. Suatu negara yang menjual produknya kepada negara lain diharuskan untuk membeli pula produk negara tersebut. Yang keempat ada buyback barter. Ini penanaman modal yang dilakukan oleh suatu negara di negara lain untuk menghasilkan suatu dan akan dibeli oleh pemilik modal. Selanjutnya ada advance payment. Yang ini sistem pembayaran yang dimana si importir harus melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Sistem pembayaran ini sangat beresiko bagi si importir, dimana bisa terjadi ketidaksesuaian barang dengan pesanan, atau bahkan si importir tidak mendapatkan barang yang dipesan jika penjualnya ingkar. Selanjutnya ada open account. Cara pembayaran open account ini merupakan kebalikan dari advance payment, di mana pembayaran akan dilakukan oleh si importir setelah barang dikirimkan oleh eksportir. Selanjutnya ada down payment. Metode pembayaran ekspor impor dengan uang di muka, yaitu importir membayar sebagian uang terlebih dahulu sebagai uang muka pada awal kontrak jual beli atau sebelum barang dikirim oleh eksportir, dan kemudian sisanya akan dilunasi setelah barang itu diterima. Sistem pembayaran ini tentunya memiliki resiko bagi importir dan eksportir. Bagi eksportir terdapat resiko tidak mendapatkan pembayaran kedua setelah barang dikirim. Bagi si importir, mereka terdapat resiko barang tidak dikirim oleh eksportir setelah melakukan pembayaran uang di muka. Selanjutnya ada documentary collection. Dalam sistem pembayaran ini, eksportir menggunakan jasa bank untuk menyerahkan dokumen ekspor impor sekaligus menagih pembayarannya kepada si importir. Yang terakhir ada letter of credit, yang dimana sistem pembayaran ini merupakan sistem pembayaran di mana para pelaku bisnis atau eksportir dan importir menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu bank, untuk menjamin keamanan transaksi tersebut, karena baik impor atau eksportir tidak bisa menarik uang pembelian tanpa adanya surat yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh si importir. Sekarang kita lanjut membahas tentang Incoterms. Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional, dan lebih khususnya lagi pada saat aktivitas pengapalan barang atau shipment. Dalam Incoterms memiliki hak dan kewajiban pembeli serta penjual mengenai pengiriman barang dijelaskan melalui istilah-istilah, meliputi lingkup tanggung jawab pada proses pengiriman, proses pembayaran, proses penanggungan resiko apabila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman.
Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce. Versi terakhir adalah yang dibuat pada tahun 2020 dan disebut sebagai Incoterms 2020. Dalam Incoterms 2020 ada 11 istilah, dan dari 11 tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Incoterms 2020 untuk multimoda transport dan Incoterms 2020 untuk angkutan laut dan sungai. Yang pertama ada Incoterms multimoda transport, yaitu EXUI atau X-Word. Jika menggunakan term ini, maka kewajiban si eksportir sangat minim sekali dalam pengiriman barang, atau dengan kata lain, si eksportir tidak bertanggung jawab sama sekali dalam pengiriman barangnya kepada si importir. Yang kedua ada DPP. Term ini merupakan kebalikan dari X-Word, di mana pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai di tempat tujuan akhir atau di tempat eksportir, termasuk biaya asuransi, biaya masuk, pajak impor, cukai, dan semua biaya lainnya yang muncul sebagai biaya impor. Selanjutnya ada free carrier. Dalam term ini, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan, biasanya di kantor atau gudang milik pengangkut atau forwarder di negara tersebut. Selanjutnya ada CVT. Dalam term ini, pihak penjual menanggung biaya pengangkutan sampai barang tiba di port negara tujuan atau negara impor dan belum dibongkar dari pesawat atau belum diurus custom cleaner di negara importir. Selanjutnya ada CIP. Ini sama seperti CVT, namun jika memakai term ini, pihak penjual wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikirim. Selanjutnya ada DPO. Term ini merupakan versi pengganti dari term DAT pada Incoterms sebelumnya di 2010. Jika memakai term ini, maka tanggung jawab penjual sampai di tempat penimbunan barang atau pada saat barang tiba di port negara tujuan atau negara importir. Selanjutnya ada delivered at place. Term ini hampir sama dengan DPU, yaitu tanggung jawab penjual sampai di port negara tujuan atau negara importir. Namun pada term ini peralihan tanggung jawab tidak dibatasi hanya pada terminal, gudang, kantor, dan lain-lain, tapi boleh selain terminal, misalnya di kantor. Selanjutnya kita bahas Incoterm untuk angkutan laut dan sungai. Yang pertama ada FAS. Pada term ini, pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai berada di samping kapal di pelabuhan keberangkatan atau pelabuhan muat, dan kondisi barang siap untuk dimuat ke atas kapal. Selanjutnya ada FOB. Term ini pihak penjual bertanggung jawab mengirimkan barang sampai barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan muat, termasuk mengurus formalitas ekspornya seperti izin ekspor, custom clearance, dan formalitas ekspor lainnya. Dalam kondisi seperti ini biasanya sering disebut barang sudah dalam kondisi siap berangkat. Selanjutnya ada CVR. Dalam term ini, pihak penjual wajib mengirimkan barang dan menanggung biaya pengapalan sampai kapal yang dimuat barang tiba di pelabuhan tujuan atau belum dibongkar. Selanjutnya ada CIV. Term ini sama dengan CVR, namun ada tambahan kewajiban bagi penjual, yaitu wajib membayar premi asuransi pengangkutan terhadap barang yang dikapalkan tersebut. Selanjutnya Incoterms. Dalam dunia ekspor, Incoterms yang sering digunakan oleh semua ekspor dan importir. Dari ke-11 Incoterms yang ada diantaranya, yang pertama ada FOB. Dalam persyaratan, eksportir mempunyai kewajiban untuk memikul semua biaya dan risiko terhadap pengiriman barang hingga barang di atas kapal atau on board di pelabuhan muat atau port of loading, dan selepas itu semuanya akan diserahkan kepada tanggung jawabnya kepada si importir. Yang kedua ada CVR.
Dalam persyaratannya, eksportir mempunyai kewajiban untuk memikul semua biaya mulai dari tempat eksportir hingga kapal sampai ke pelabuhan tujuan atau port of destination. Tetapi eksportir tidak wajib mengcover asuransi atas pengapalan barang tersebut. Yang ketiga ada CIV. Dalam persyaratan ekspor. Dalam persyaratannya, eksportir mempunyai kewajiban untuk memikul semua biaya melalui dari tempat eksportir hingga ke pelabuhan tujuan atau port of destination, dan eksportir wajib mengcover asuransi atas pengapalan barang tersebut. Nah, itu dia yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan penjelasan yang kurang jelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.